Saya kembali lagi ke Porta Sankta, Gereja Santo Yosef, Stasiun Tiang Tanjung, Keuskupan Agung Pontianak. Karena ada sesuatu yang luar biasa di dalam gereja itu, ialah lukisan yang menakjubkan. Saksikan besok. Berhubungan dengan minggu pertama Advent, saya ingin menerangkan gambar yang luar biasa ini. Karena banyak orang melihat tetapi tidak mengamati. Tidak banyak orang memandang tetapi tidak mengerti. Karena pada umumnya orang manusia kalau melihat sesuatu hanya sekilas pandang, maka banyak cowok kan salah pilih kan sekilas pandang tidak terlihat. Nah, dulu waktu saya frater tahun 1984-85, saya mendengar cerita, waktu itu saya tugas di Pauman, mendengar cerita bahwa orang di paroki Mempawah Hulu, yaitu Menjalin, Karangan, Simpang 3, minta pemberkatan pernikahan di Tiang Tanjung. Sehingga Pastor Yeremias dan kawan-kawan kadang-kadang kewalahan, mau menolak umat minta, mau melayani jauh juga, tetapi akhirnya seperti pada umumnya para kapusin baik hati, mereka datang juga sini untuk memberkati pernikahan. Mengapa? Satu, memang karena ini gereja stasi yang termasuk paling tua, dibangun tahun 1956. Ini stasi ini hampir tidak ada perubahan kecuali mereka pasang regel dengan atap diganti dengan asbes, dulu atap sirap, tapi karena habis dimakan rayap. Nah, sekarang mari kita melihat gambar. Mudah-mudahan suara saya kedengaran. Mengapa orang paroki Menjalin dulu ingin selalu diberkati di sini? Saya waktu itu tidak paham, tapi waktu saya berkunjung sini 3 minggu yang lalu baru saya mengerti. Karena alasan ini, lihatlah. Saya coba mengecek di buku-buku tentang seni religius dan juga saya mencari di Google. Tidak ada satupun di dunia, perhatikan, tidak ada satupun di dunia selain di Tiang Tanjung ini Santo Yosef meminang Maria. Lihat, Santo Yosef mengenakan cincin pada jari manis Bunda Maria. Santo Yosef, Maria sedang mengenakan cincin pertunangan pada jari Bunda Maria. Luar biasa, ya? Luar biasa. Tidak ada duanya di dunia, hanya di sini. Tentulah layaknya setiap pernikahan, begitu juga Yesus dan Maria. Walaupun sudah menurut Injil sudah tahu bahwa Maria sudah mengandung karena kuasa Roh Kudus, tetapi layaknya setiap pasangan, maka yang belum punya anak di sini tempatnya, mohon, ya. Di sini tempatnya mohon supaya dikaruniai anak tahun ini. Ambil maksudnya, dilahirkan tahun depan, ya. Maka demikian juga Bunda Maria, ya, melahirkan Yesus ditatap oleh Santo Yusuf. Tampaknya tidak ada bidan, tidak ada dukun beranak, ya. Malaikat membantu Yosef, membimbing Yosef bagaimana caranya, ya, membantu Maria dalam persalinan ini. Dan setelah Yesus lahir, kita tahu dari Injil juga bahwa 3 tahun mereka mengungsi ke Mesir, baru kemudian pulang ke Nazaret ketika Herodes meninggal. Aman, pembantainya, calon pembantainya sudah meninggal. Dan begitulah Yesus dididik di Nazaret, ya, mulai dari bermain-main sampai akhirnya memang membantu ayahnya bekerja di bengkel kayu. Perhatikan anak-anak, ya, lihat Yesus membantu Yusuf, ya,
Zaman dulu alat sangat sederhana untuk mengukur presisi. Perlu 2-3 orang memegang kayu. Dan waktu Yosef mau menyambung balok yang satu ke balok yang ini, Yesus memegang supaya tangan kanan memegang ini macam apa namanya balok untuk menahan agar tidak bergeser, dan dengan kiri memegang balok itu agar presisi. Sejak kecil Yesus sayang dengan papanya Yosef, karena itu dia bantu sedapat mungkin. Dan Bunda Maria lihat memegang kendi berisi air minum. Tahu Bapak Yosef dan Yesus haus, Maria ready di belakangnya menyediakan minuman. Keluarga bahagia, keluarga kompak, keluarga solid. Oh tadi maaf, ini gambar mereka mengungsi ke Mesir ya. Kemudian gereja ini dipercayakan perlindungannya kepada Santo Yosef. Karena itu dibuatlah lukisan Santo Yosef yang lebih menonjol, lebih besar, memegang kanak-kanak Yesus. Nah, ini juga memberikan pelajaran kepada bapak-bapak ya, bagaimana memegang bayi. Bayi senang dipegang ayah juga. Ini jelas Santo Yosef karena satu memegang Yesus, kedua ada tanda kekudusan. Tetapi kadang-kadang kita mendapati gambar yang nyaris tidak berbeda dengan orang kudus lain. Tetapi bagaimana kita tahu itu Santo Yosef? Biasanya Santo Yosef memegang bunga apa namanya? Lupa namanya. Megang setangkai bunga, simbol kesucian, simbol kemurnian hati Yosef. Tahu Maria mengandung, dia mau pergi, tapi mereka bilang jangan. Kamu diberi hak oleh Tuhan Allah menjaga Maria dan Yesus, maka dia laksanakan tugas tersebut. Atau kadang-kadang kita melihat lukisan atau patung Yosef memegang siku, ya, alat ukur. Dan situ kita tahu ini bukan orang kudus lain, melainkan Santo Yosef. Yang terakhir, bukan yang terakhir, kedua terakhir, ini tabernakel. Lihat para kapusin Belanda dulu, diutus dari Belanda dengan membawa mahkota, ya, dengan permata yang indah, ya, lebih mahal dari batu akik. Ya, saya tidak mau sebenarnya bilang ini, didengar orang yang Tanjung nanti dicongkel pula. Mahal ini karena dari Belanda dibawa dan diletakkan di sini. Kenapa? Karena ini tabernakel. Hanya Yesus layak mendapat mahkota. Umat beriman yang terkasih, Ibu Bapak, saudari-saudara, terakhir, perhatikan baik-baik wajah Yosef, wajah Bunda Maria, wajah Yesus. Kalau tidak tahu sejarah kita tidak tahu apakah Yosef, Maria atau Yesus. Tapi karena kita tahu, kita sering membaca itu, maka kita otomatis tahu. Mengapa di sini kita sulit mengatakan? Karena lihatlah wajah Yosef, Maria dan Yesus bukan wajah orang Galilea, bukan juga wajah orang Samaria, bukan wajah orang Tiberias, apalagi Kapernaum, juga bukan wajah orang Nazaret, melainkan ini wajah orang Dayak yang Tanjung.
Di sini ada tulisan Yesus dan Maria, kan? Ya, Yesus dan Maria. Lalu di sini teladan para bapa, ukiran daya, motif-motif daya. Maka saya khawatir kalau kelak orang Tiang Tanjung membangun gereja yang bagus, lukisan ini akan dilenyapkan karena mereka tidak tahu artinya, tidak menghargai kekayaan seni lukis religius. Karena itu saya abadikan di YouTube. Lukisan boleh lenyap nanti, tapi YouTube tidak akan bohong. YouTube mengupload, nanti diupload di YouTube baik keterangan maupun gambar ini, sehingga lukisan ini menjadi abadi di langit sana.